Aku masih ingat jelas kalimat itu keluar dari mulut ibu mertuaku, di depan keluarga besar. Perempuan kalau nggak bisa ngasih keturunan, buat apa dipertahankan? Saat itu aku hanya menunduk. Suamiku diam. Tidak membelaku, tidak juga menenangkanku. Sejak hari itu, aku resmi jadi bahan bisik-bisik, jadi beban, jadi istri gagal di mata mereka. Aku bertahan, bertahun-tahun, sampai akhirnya aku memilih pergi. Dan justru setelah aku benar-benar hilang dari hidup mereka, kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terbongkar. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, izinkan aku sedikit menyapa kamu yang sedang menonton atau mendengarkan kisah ini. Jika kamu pernah merasa sendirian dalam hubungan, pernah disalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahanmu, mungkin ceritaku bisa menemani kamu malam ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan like, supaya lebih banyak orang yang sedang terluka bisa menemukan cerita-cerita seperti ini. Karena kadang, kita tidak butuh solusi, kita hanya butuh didengarkan. Aku menikah dengan Raka saat usiaku baru 24 tahun. Pernikahan kami tidak mewah, tidak ada gedung besar, tidak ada dekorasi mahal. Hanya akad sederhana di rumah orang tuaku, lalu makan bersama keluarga dekat. Tapi saat itu aku merasa sangat bahagia. Aku pikir hidupku sudah lengkap. Raka orangnya tenang, jarang bicara dan cenderung menurut pada ibunya. Sejak awal aku sudah tahu hubungan mereka sangat dekat. Tapi aku tidak menganggap itu masalah. Aku justru berpikir punya suami yang sayang keluarga adalah hal baik. Karena kondisi keuangan kami belum stabil, kami sepakat tinggal sementara di rumah orang tuanya. Katanya hanya setahun, sambil menabung. Aku masuk ke rumah itu sebagai menantu dengan perasaan campur aduk. Gugup, canggung, tapi juga ingin diterima. Setiap pagi aku bangun paling awal. Aku bantu ibunya di dapur, menyapu, mencuci, belanja ke pasar. Aku ingin mereka melihat kalau aku bukan menantu malas. Aku ingin mereka bangga pada Raka karena memilih aku. Di bulan-bulan pertama semuanya terasa normal. Ibu mertuaku masih sering tersenyum, meski jarang memanggil namaku. Adik iparku masih mengajakku mengobrol. Aku merasa sedang beradaptasi dengan keluarga baru. Masalah mulai terasa setelah hampir setahun menikah, aku belum juga hamil. Awalnya hanya pertanyaan ringan. Udah telat belum bulan ini? Kok belum isi juga? Aku menjawab dengan senyum, meski di dalam hati mulai muncul rasa takut. Aku juga ingin hamil. Setiap bulan aku berharap. Setiap bulan aku kecewa. Lalu pertanyaannya berubah jadi tekanan. Setiap ada tamu, topik itu selalu muncul. Seolah rahimku jadi bahan obrolan. Aku mulai merasa tubuhku bukan milikku lagi. Yang paling menyakitkan, Raka selalu menganggap itu hal sepele. Katanya mereka hanya bercanda. Katanya aku terlalu sensitif. Tapi setiap malam aku menangis diam-diam di kamar, menatap langit-langit, bertanya dalam hati. Apakah aku benar-benar sudah gagal, padahal pernikahanku belum genap setahun? Sejak saat itu, aku mulai merasa pernikahan bukan lagi tempat pulang, tapi tempat aku harus terus membuktikan diri. Masuk tahun kedua pernikahan, tekanan itu tidak lagi samar. Semuanya menjadi lebih terang, lebih nyata, dan lebih menyakitkan. Aku tidak lagi hanya ditanya, tapi mulai diarahkan. Ibu mertuaku mulai rutin menyuruhku minum jamu. Katanya bagus untuk kesuburan. Setiap pagi, segelas cairan pahit sudah menungguku di meja makan. Kalau aku lupa minum, beliau akan mengingatkan dengan nada datar tapi menusuk, seolah aku sengaja menghindar. Perempuan itu harus usaha, jangan pasrah aja, katanya. Aku mulai bolak-balik ke dokter kandungan. USG, tes hormon, pemeriksaan ini itu. Setiap kali menunggu hasil, jantungku selalu berdebar. Bukan karena takut dengan kondisi tubuhku, tapi karena takut dengan reaksi keluarga suamiku. Hasilnya selalu sama. Dokter bilang kondisiku normal, tidak ada masalah serius, hanya disarankan untuk tidak terlalu stres dan menjaga pola hidup. Kalimat "jangan stres"
terdengar seperti lelucon bagiku. Bagaimana mungkin aku tidak stres kalau setiap hari hidup di rumah yang membuatku merasa diawasi? Setiap gerakku dinilai, setiap keluhanku dianggap drama. Setiap kali hasil pemeriksaan keluar, aku tunjukkan pada Raka. Tapi dia hanya mengangguk. Tidak pernah benar-benar tertarik. Tidak pernah benar-benar bertanya lebih jauh. Seolah hasil itu tidak penting. Yang berubah justru sikapnya padaku. Raka mulai jarang mengajakku bicara. Kalau pulang kerja dia langsung main ponsel atau tidur. Sentuhan kecil yang dulu sering ada, pelan-pelan hilang. Kalau aku mencoba membicarakan perasaanku, dia hanya berkata, "Kamu terlalu mikir, santai aja, nanti juga hamil sendiri." Kalimat itu tidak menenangkanku, justru membuatku merasa sendirian. Aku bukan hanya menghadapi tekanan keluarga, tapi juga kehilangan pasangan yang seharusnya berdiri di sisiku. Aku mulai merasa seperti proyek gagal yang sedang diuji. Bukan istri, bukan partner hidup, tapi sesuatu yang dinilai dari satu fungsi saja. Dan setiap malam, saat semua sudah tidur, aku memeluk bantal, menahan tangis, sambil bertanya dalam hati, kalau aku sudah berusaha, sudah periksa, sudah bertahan, lalu kenapa aku masih merasa tidak cukup? Malam itu, aku tidak berniat menguping siapapun. Aku hanya ingin mengambil air minum di dapur, karena tenggorokanku terasa kering. Lampu ruang tengah sudah dimatikan, hanya ada cahaya redup dari televisi yang masih menyala pelan. Aku berhenti melangkah saat mendengar namaku disebut. Suara ibu mertuaku terdengar jelas dari ruang keluarga. Aku berdiri di balik tembok, tidak sengaja menjadi pendengar. Kalau sampai 5 tahun belum punya anak juga, lebih baik Raka cari istri lagi. Kalimat itu diucapkan dengan nada biasa, tidak marah, tidak emosi, seolah sedang membicarakan hal yang sangat wajar. Adik iparku hanya mengangguk, bahkan menimpali dengan tawa kecil. Dadaku langsung terasa sesak. Tanganku gemetar memegang botol minum. Aku tidak berani bergerak. Kakiku seperti membeku. Kasihan Raka, masa hidup tanpa keturunan? Lanjut ibu mertuaku. Perempuan kalau nggak bisa ngasih anak, ya harus sadar diri. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Aku tidak bisa menangis, tidak bisa marah. Yang ada hanya perasaan kosong, seperti ada bagian dalam diriku yang runtuh tanpa suara. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan, seolah takut suara kakiku terdengar. Begitu pintu tertutup, aku langsung terduduk di lantai. Tangisku pecah tanpa suara. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak ada yang tahu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak diinginkan, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai istri. Sejak malam itu, aku mulai memandang diriku berbeda. Setiap bercermin, yang kulihat bukan lagi perempuan biasa, tapi seseorang yang rusak, yang kurang, yang gagal menjalankan peran. Aku mulai menyalahkan tubuhku sendiri, bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku? Kenapa aku tidak bisa seperti perempuan lain? Kenapa rahimku tidak bekerja seperti seharusnya? Dan yang paling menyakitkan, aku mulai percaya dengan semua yang mereka katakan. Aku mulai berpikir, mungkin memang aku pantas ditinggalkan. Padahal jauh di dalam hati, aku masih berharap satu hal sederhana. Ada satu orang saja yang berdiri di sampingku dan berkata, "Ini bukan salahmu." Masuk tahun ketiga pernikahan, aku mulai lelah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Setiap bangun pagi, rasanya seperti harus menguatkan diri lebih dulu sebelum keluar kamar. Aku sudah tahu, hari itu mungkin akan diisi dengan tatapan, sindiran, atau pertanyaan yang sama. Suatu siang, setelah pulang dari dokter lagi, Atu memberanikan diri bicara serius dengan Raka. Kami duduk di kamar, pintu tertutup. Aku menggenggam hasil pemeriksaan di tanganku. Kertas putih dengan tulisan medis yang bahkan tidak sepenuhnya kupahami. "Aku normal, Kak," kataku pelan. "Dokter bilang tidak ada masalah besar. Mungkin kamu juga perlu diperiksa?" Raka langsung menghela nafas panjang. Wajahnya berubah. Bukan kaget,
tapi kesal. "Ngapain aku diperiksa? Aku sehat," jawabnya singkat. Aku mencoba tetap tenang. Aku bilang, ini bukan soal menyalahkan siapapun, ini soal mencari jawaban bersama. Aku bilang aku lelah terus merasa sendirian. Tapi Raka malah berdiri. "Kamu aja yang terlalu ribet, jangan bawa-bawa aku ke masalahmu." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia sadari. Masalah kamu, bukan masalah kita. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku tahu soal pembicaraan itu. Dan seperti yang bisa kutebak, beliau langsung membela anaknya. "Laki-laki itu jarang bermasalah, biasanya memang perempuannya. Kamu jangan cari-cari alasan biar nggak disalahkan." Aku duduk diam di ruang tamu, mendengarkan semua itu tanpa sanggup membela diri. Setiap kata terasa seperti menegaskan satu hal. Di rumah ini, aku sendirian. Untuk pertama kalinya, aku merasa marah. Bukan marah yang meledak, tapi marah yang dingin dan sunyi. Marah karena aku sudah berusaha, sudah diperiksa, sudah menelan jamu pahit setiap pagi, tapi tetap dianggap kurang. Malam itu, aku menangis sambil menatap punggung Raka yang sudah tidur. Aku bertanya dalam hati, kapan terakhir kali dia memelukku bukan karena kebiasaan, tapi karena peduli? Dan untuk pertama kalinya, muncul satu pikiran yang menakutkan. Bagaimana kalau selama ini aku bukan sedang berjuang bersama suami, tapi hanya berjuang sendirian dalam pernikahan yang sudah tidak lagi berpihak padaku? Akhirnya, setelah berbulan-bulan aku memohon dan hampir menyerah, Raka setuju untuk ikut tes. Bukan karena dia benar-benar ingin, tapi karena mungkin dia sudah lelah melihatku terus menangis. Atau mungkin karena ibunya mulai curiga juga, meski tidak pernah mengatakannya langsung. Kami datang ke rumah sakit tanpa banyak bicara. Di ruang tunggu, kami duduk berjauhan. Tidak ada pegangan tangan, tidak ada obrolan kecil. Hanya dua orang asing yang kebetulan datang bersama. Raka masuk ruang pemeriksaan dengan wajah datar. Aku menunggu di luar, menatap lantai, menahan napas. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan sedang menunggu hasil medis, tapi menunggu nasib pernikahanku sendiri. 2 minggu terasa sangat panjang. Setiap hari aku hidup dengan perasaan campur aduk. Takut, berharap, dan lelah sekaligus. Raka justru semakin dingin. Dia jarang pulang tepat waktu. Sering menghindar dari pembicaraan apapun tentang dokter. Sampai akhirnya, aku dipanggil ke rumah sakit sendirian. Raka bilang tidak bisa izin kerja. Aku masuk ke ruangan dokter dengan tangan gemetar. Dokter membuka hasil pemeriksaan dan berkata pelan, seolah takut menyakitiku. "Secara medis, kondisi Anda baik, tapi hasil suami Anda menunjukkan kualitas sperma sangat rendah." Aku tidak langsung merasa lega, tidak juga merasa menang. Yang kurasakan justru hampa. Seperti ada beban besar yang tiba-tiba jatuh, tapi meninggalkan bekas luka yang dalam. Aku keluar ruangan dengan langkah pelan. Di parkiran, aku duduk lama di dalam mobil tanpa menyalakan mesin. Air mataku jatuh bukan karena sedih, tapi karena semua rasa yang selama ini kupendam akhirnya menemukan jawaban. Saat aku sampaikan hasil itu ke Raka malamnya, reaksinya di luar dugaan. Dia langsung marah, bukan sedih, bukan terkejut, tapi marah. "Kamu bilang apa ke dokternya? Kamu pasti ngomong yang aneh-aneh." Aku mencoba menjelaskan dengan tenang, tapi dia tidak mau mendengar. Dia bilang dokter salah. Dia bilang aku sengaja menyudutkannya. Dia bilang aku ingin mempermalukannya. Saat itu aku sadar, kebenaran tidak selalu membebaskan. Kadang justru membuat orang yang tidak siap semakin membenci. Sejak malam aku menyampaikan hasil pemeriksaan itu, Raka berubah sepenuhnya. Bukan berubah menjadi lebih jujur, tapi justru semakin menjauh. Ia tidak pernah lagi menyinggung soal dokter, seolah pembicaraan itu tidak pernah terjadi. Aku berharap dia akan memberitahu keluarganya. Aku berharap untuk pertama kalinya dia berdiri di sisiku. Tapi hari demi hari berlalu,
Dan tidak ada apapun yang berubah. Ibu mertuaku tetap memandangku dengan tatapan yang sama. Sindiran tetap datang, bahkan semakin sering. Aku mulai sadar, Raka memilih diam, bukan karena belum siap, tapi karena tidak ingin kebenaran itu diketahui. Lebih mudah membiarkanku terus disalahkan, daripada mengakui bahwa masalahnya ada pada dirinya. Setiap kali ibunya berkata hal-hal menyakitkan, Raka hanya duduk diam, menatap ponsel, menghindari mataku. Seolah aku bukan istrinya, tapi hanya orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Suatu malam, ibu mertuaku mulai terang-terangan. "Kamu pindah saja ke kamar depan, biar Raka bisa istirahat." Aku tahu maksud kalimat itu. Bukan soal kamar, tapi soal jarak, soal pemisahan. Aku menurut. Aku memindahkan bantal dan selimut ke kamar kecil di depan. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang bertanya. Raka bahkan tidak melihat ke arahku saat aku pergi membawa tas kecilku. Malam-malam berikutnya, aku tidur sendirian, menatap langit-langit kamar asing yang kini menjadi tempatku. Aku tidak lagi menangis keras. Air mataku jatuh tanpa suara, seolah tubuhku sudah terlalu lelah untuk merasakan apapun. Puncaknya terjadi saat aku mendengar ibu mertuaku berkata pada Raka, "Kalau kamu mau cerai, ibu dukung. Daripada hidup sama perempuan mandul." Aku berdiri di balik pintu. Tubuhku gemetar. Menunggu satu kalimat dari Raka, satu pembelaan kecil saja. Tapi tidak ada. Hanya keheningan. Dan di dalam keheningan itu, aku akhirnya mengerti. Aku tidak lagi punya tempat di pernikahan ini. Aku masih tinggal di rumah mereka. Tapi hatiku sudah benar-benar sendirian. Aku tidak pergi dengan teriakan, tidak juga dengan pertengkaran besar seperti di sinetron. Keputusanku datang dalam keadaan paling sunyi, justru saat semuanya terasa terlalu tenang. Suatu pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sepi. Ibu mertuaku belum ke dapur. Raka masih tidur di kamarnya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap tas kecil yang sudah kusiapkan sejak beberapa hari lalu. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai merencanakan kepergian itu. Mungkin sejak aku dipindahkan kamar. Mungkin sejak Raka memilih diam. Atau mungkin sejak aku menyadari aku tidak lagi merasa menjadi istri, tapi hanya beban yang menunggu dibuang. Aku melipat bajuku pelan-pelan. Tidak banyak. Hanya pakaian penting dan beberapa barang pribadi. Setiap lipatan terasa seperti menutup satu bab hidupku sendiri. Aku tidak menulis surat panjang. Aku hanya meninggalkan secari kertas di atas meja makan. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Terima kasih sudah pernah menerimaku. Kalimat itu terdengar sopan, tapi sebenarnya penuh kelelahan. Aku keluar rumah tanpa menoleh. Udara pagi terasa dingin di kulitku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menghirup nafas tanpa rasa sesak. Di rumah orang tuaku, aku tidak langsung bercerita. Aku hanya bilang aku butuh waktu. Mereka tidak banyak bertanya. Ibuku hanya memelukku lama, seolah tahu ada luka yang terlalu berat untuk langsung diucapkan. Hari-hari berlalu. Tidak ada pesan dari Raka. Tidak ada telepon. Tidak ada yang menanyakan keadaanku. Seolah kepergianku tidak benar-benar berarti apa-apa. 3 bulan kemudian, aku mendengar kabar Raka menikah lagi dengan perempuan pilihan ibunya. Masih muda, cantik, dan katanya pasti cepat hamil. Aku tidak menangis saat mendengarnya. Yang ada hanya rasa kosong. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena akhirnya aku sadar aku benar-benar sudah tergantikan, tanpa pernah benar-benar diperjuangkan. Aku menjalani hidup baru dengan perlahan. Tidak langsung bahagia, tapi jauh lebih tenang. Aku mulai bekerja lagi, membantu ibuku di toko kecil depan rumah. Tidak ada lagi pertanyaan tentang haid, tentang rahim, tentang kapan punya anak. Untuk pertama kalinya, tubuhku kembali menjadi milikku sendiri.
Aku pikir kisahku dengan Raka sudah benar-benar selesai. Sampai suatu sore, seorang tetangga lama menelpon ibuku. Ia tidak langsung menyebut nama Raka, tapi aku tahu arah pembicaraannya. Katanya, istri baru Raka juga belum hamil, sudah 6 bulan. Awalnya, keluarga mengira hal yang sama seperti dulu. Mereka mulai menyalahkan perempuan itu. Memberi jamu, menyindir, membandingkan. Polanya sama, hanya tokohnya yang berbeda. Tapi kali ini kecurigaan muncul. Mungkin karena semua terasa terlalu mirip. Mungkin karena usia pernikahan mereka sudah cukup lama. Akhirnya, Raka dipaksa periksa ulang ke rumah sakit lain. Hasilnya lebih jelas, lebih tegas, dan tidak bisa dibantah. Masalah memang ada pada dirinya. Bahkan kondisinya lebih buruk dari pemeriksaan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, kebenaran itu benar-benar sampai ke telinga keluarganya. Tidak bisa ditutupi lagi, tidak bisa dialihkan lagi. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku datang ke rumah orang tuaku. Sendirian, tanpa Raka. Wajahnya jauh lebih tua dari yang kuingat. Matanya sembab. Ia meminta bertemu denganku. Tangannya gemetar saat menggenggam tanganku. Ia menangis, meminta maaf. Katanya selama ini aku disalahkan, padahal aku yang paling jujur. Katanya sekarang dia baru sadar, tapi semuanya sudah terlambat. Aku mendengarkannya tanpa amarah, tanpa senyum, hanya diam. Bukan karena aku sudah melupakan segalanya, tapi karena aku sudah tidak lagi ingin menuntut apapun. Penyesalan mereka datang justru saat aku sudah tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Aku tidak kembali ke Raka, tidak juga ingin membalas apapun. Aku sudah belajar satu hal penting. Kadang kita bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut dianggap gagal. Padahal, pergi juga bukan berarti kalah. Dalam hidup, tidak semua yang diam itu salah. Tidak semua yang dituduh itu bersalah. Dan tidak semua yang pergi itu menyerah. Kadang, justru dengan pergi, kita menyelamatkan diri sendiri. Pesan untuk siapapun yang sedang disalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahanmu. Jangan biarkan dunia menentukan nilai dirimu. Karena kebenaran selalu punya cara sendiri untuk muncul. Meski sering, baru setelah semuanya terlambat.